Andi Minta Karna Surya. Erna Juwita. Fajar Maulana. Rizullah. Umaira. Alhamdulillah hadir semua kita hari ini. Jadi untuk memudahkan kita belajar, ada baiknya kita mempersiapkan dulu belajar kita. Coba duduk dengan baik, nak. Tolong. Perbaiki bajunya, dirapikan. Duduknya dirapikan. Tolong cepatkan. Rapi. Ya. Kebiasaan perilaku beriman kepada malaikat. Ada baiknya kita mengulang materi yang telah lalu, yaitu tentang perbedaan manusia dengan malaikat. Bagus sekali. Sedangkan malaikat? Malaikat diciptakan? Ya, bagus. Malaikat semua taat kepada Allah. Sedangkan manusia? Belum tentu. Ada yang taat sekali kepada Allah, ada juga yang tidak taat atau ingkar kepada Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Sedangkan manusia manusia memerlukan makan dan minum. Untuk apa? Untuk bisa beribadah, bukan untuk ibadah, tapi untuk bisa melanjutkan ibadahnya, untuk bisa bersekolah seperti kita lakukan hari ini. Itu beberapa contoh yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Baik, kita akan melanjutkan materi baru hari ini. Baik, materi kita hari ini yaitu setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat membiasakan contoh perilaku iman kepada malaikat. Yang kedua, setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat mempresentasikan pemahaman iman kepada malaikat. Yang terakhir, setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan merincikan satu persatu daripada materi kita pada hari ini. Baik, membiasakan contoh perilaku iman kepada malaikat. Iman bagi seorang muslim merupakan fondasi utama dalam keagamaannya. Kesadaran agama yang didasarkan kepada keagamaannya akan menghasilkan tindakan amal yang baik. Apabila fondasi agamanya kuat, maka ia tidak akan terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh, punya prinsip dalam kehidupan. Iman dan amal seperti gambaran dua sisi mata uang. Tidak ada artinya iman tanpa amal. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita lihat sejumlah pelanggaran yang ada di sekitar kita. Pacaran biasa aja, padahal hukumnya haram. Orang tak sholat biasa aja, padahal berdosa. Apakah orang-orang yang melakukan hal-hal pelanggaran tersebut bukan orang yang beriman? Baik, Ibu akan menguraikan beberapa contoh perilaku kesadaran beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan proporsional, amanah dan profesional. Yang kedua, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Yang ketiga, senantiasa taat kepada Allah sesuai dengan Quran surah Al-Zariyat ayat 6, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
seperti menirukan apa yang dilakukan oleh malaikat. Apa saja kebiasaan baik daripada malaikat? Malaikat selalu taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang ingkar kepada Allah. Malaikat selalu melakukan perbuatan baik. Ya, di samping taat, malaikat juga melakukan perbuatan baik. Jadi sebisa mungkin kita sebagai manusia dan semuanya sebagai peserta didik, sebisa mungkin menghindari daripada perbuatan yang mendatangkan dosa. Ada yang tahu contohnya perbuatan yang mendatangkan dosa bagi kita? Contohnya? Ya, bagus sekali Humaira. Seperti perbuatan pacaran. Pacaran kalau sebagian orang yang tidak ada fondasi iman yang baik, ya sah saja. Simpulan pacaran juga, Bu. Padahal hukumnya haram. Bagaimana ketentuan hukum haram? Apabila dilakukan dosa, mendapat dosa. Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia yang percaya kepada malaikat menghindari hal-hal yang mendatangkan dosa. Baik sekali. Contoh yang lain, ada yang bisa seperti kita berbohong kepada guru. Berbohong itu termasuk dosa. Kita tidak percaya akan adanya malaikat yang berada di sisi kiri dan kanan kita setiap hari. Kita asal saja berbohong. Ibu ke kantin sebentar ya. Padahal jalan-jalan kita, bukan langsung masuk setelah ke kantin. Dan yang selanjutnya, mempercayai adanya hari akhir. Setelah datangnya hari akhir, manusia semua akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban apa yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Untuk lebih paham lagi dan lebih mudah lagi dalam belajar, silakan anak-anak memperhatikan video yang akan kita tayangkan sebentar lagi. Sebelum kita membahas pengertian iman kepada malaikat, kita harus tahu dulu nih makna dari kata iman itu sendiri. Secara bahasa, iman adalah yakin dan percaya. Dari segi istilah, iman artinya meyakini dengan setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan seluruh anggota badan atau tubuh. Lalu, apa itu malaikat? Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malak, lalu dijamakkan menjadi malaikah, yang berarti makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Berdasarkan pengertian iman dan malaikat, baik secara bahasa maupun secara istilah tersebut, dapat kita simpulkan nih, bahwa iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Dan kita sebagai manusia yang beriman kepada malaikat tentunya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuh atau badan kita untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak atau berbuat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih.
Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizal linnas iza atahu rajulun yamsi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Meski tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti berapa jumlah malaikat yang ada di dunia, tapi kita sebagai umat muslim yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk mengetahui dan mengimani 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, sebenarnya tugas malaikat yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Lalu 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui ini memiliki beberapa tugas khusus. Yuk langsung saja kita bahas bersama. Tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar nama malaikat Jibril. Sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, pada kisah tersebut, malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat Al-Qur'an pertama yang saat ini kita kenal dengan Quran Surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril selama ini dikenal sebagai malaikat dengan tugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Selain itu, malaikat Jibril juga dikenal sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang sangat ingin saya jumpai di akhirat kelak. Dan saya yakin kita semua juga menginginkan hal yang sama. Malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam surga. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Neraka adalah tempat pembalasan atas amal buruk yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia.
Di neraka ini akan ada beberapa malaikat yang akan menjaga dan mengawasinya. Dan malaikat Malik merupakan malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Apakah sudah menonton videonya? Menarik videonya? Alhamdulillah. Semoga dengan tayangan video tadi memudahkan kita dalam belajar. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas dengan berkelompok berdiskusi. Ibu akan membagikan tugas dan tolong dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Silakan kerjakan tugasnya semua. Tidak ada yang duduk bermain tanpa mengerjakan tugas. Kali bertanya apa saja boleh. Kita akan mengerjakan tugas kali ini dengan menggunakan metode problem basis learning, yaitu Ibu sudah memberikan masalah tadi, contohnya seperti orang yang suka berbohong. Jadi kalian mencari penyebab kenapa dia suka berbohong, serta mencari penyelesaiannya daripada kenapa dia suka berbohong itu. Temukan pendapat para ahli misalnya, atau ayat dan Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Jadi silakan bekerja supaya dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan bahan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Iman bagi orang muslim merupakan fondasi utama dari kesadaran keagamaannya. Kesadaran beragama yang didasarkan pada keimanan akan membuahkan tindakan amal yang baik. Iman dan amal gambaran dua sisi mata uang logam, yang berarti tidak ada artinya iman tanpa amal. Begitu pula sebaliknya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ada yang mau bertanya terkait presentasi kelompok 1? Kami dari kelompok 2 yang bertanya. Ya. Silakan perhatikan kelompok 1. Saudara kita akan bertanya, Umera. Silakan Umera. Baik, setelah saya mendengar pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 1, saya ingin bertanya tentang perilaku beriman kepada malaikat. Sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ya. Bisa dipahami soalnya? Ya, dia bertanya tentang contoh daripada perilaku iman kepada malaikat. Ya, tolong dijawab kelompok 1. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada Humaira yang sudah Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh perilaku beriman kepada malaikat adalah: yang pertama, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bagaimana cara malaikat bertanya dan berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala.
perintahkan. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh malaikat. Maka, sudah seharusnya kita melakukan perbuatan yang baik dan sebisa mungkin menghindari dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Dengan mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, berarti kita meyakini adanya malaikat, sebab tugasnya malaikat ada yang berkaitan dengan kematian. Untuk materi yang kami sampaikan, ada yang ingin bertanya? Nah, silakan siapa yang ada ingin bertanya. Kelompok 1, kelompok kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan cara-cara beriman kepada malaikat yang sudah kita lakukan sebagai seorang peserta didik. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Silakan dijawab kelompok 2. Baik, untuk jawabannya akan kami berikan. Yang pertama, meniru sifat malaikat yang taat kepada Allah dengan cara patuh kepada peraturan yang sudah dibuat di sekolah kita, seperti masuk kelas tepat waktu, disiplin dalam belajar, dan sebagainya. Dan yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dengan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Dan yang ketiga, apabila guru berhalangan, kita lebih baik mengisi kekosongan dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca buku di perpustakaan dan lain-lain. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Alhamdulillah. Jika sudah puas berarti kelompok 2 berhasil mengembangkan daripada diskusi kelompoknya. Kita boleh bertanya. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar hari ini dengan diskusi, dan alhamdulillah juga diskusi kita sangat baik, dan kita semua bisa belajar dengan sangat semangat. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberi sedikit kesimpulan bahwa seseorang apabila imannya sudah kuat, maka hadir daripada perilakunya juga sudah baik, sudah bagus, sudah baik. Seperti kita sudah percaya akan adanya malaikat. Malaikat di samping kiri kanan kita ada ya? Ada ya? Jadi kita harus yakin dalam melaksanakan sesuatu, harus ingat, harus penuh dengan hati-hati. Harus ingat bahwa ada malaikat yang selalu bersama kita, dan kita harus senantiasa selalu mengusahakan melakukan semua yang baik, karena yang baik itu akan dicatat dan hasilnya nanti akan dikembalikan kepada yang membuat baik itu di hari akhir. Baik, untuk hari ini Ibu rasa sekian saja. Jadi sampai di sini saja. Apakah anak-anakku masih semangat belajar? Alhamdulillah, masih tetap semangat. Jadi untuk pertemuan di minggu depan kita harus lebih semangat lagi. Jangan lupa di rumah mengulangi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, dan jangan lupa juga belajar serta membantu kedua orang tua. Satu lagi, jangan lupa berbuat baik. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.